Kombinasi Rafinha dan Yamal adalah mimpi buruk bagi para bek lawan, tetapi merupakan berkah mutlak bagi Barca. Tim Barca ini memiliki kreativitas dari seorang Yamal dan kemudian memiliki penyelesaian dari seorang Rafinha. Dua pemain yang saling membuat satu sama lain dan lebih baik setiap kali mereka melangkah ke lapangan. Lantas, bagaimana kombinasi ini bisa menjadi mengerikan? Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Mari kita mulai dengan bocah yang bahkan tidak bermain seperti bocah kecil. Yamal terasa tak terelakkan, seolah-olah ia tidak peduli siapa lawannya. Tidak peduli berapa banyak pemain bertahan di depannya, dan itu adalah sesuatu yang akan terjadi begitu dia menyentuh bola. Dia baru berusia 18 tahun, dan dia mengubah pria dewasa menjadi malu diri. Pemain yang telah bermain di La Liga selama bertahun-tahun, dikalahkan oleh seseorang yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Saya tidak berbicara tentang apa yang dia lakukan saat menguasai bola. Ini tentang kesadarannya, lantaran betapa tenangnya dia, serta cara dia melihat permainan, cara dia bertahan, dan cara dia memberikan tekanan. Ini jelas tidak normal untuk pemain seusianya. Apa yang dia lakukan pada Madrid di beberapa El Clasico sungguh gila. Orang-orang mengungkit satu penampilan buruknya, seolah-olah ia tidak melakukan dampak pada mereka untuk ketiga kalinya. Lalu, bagaimana dengan apa yang dia lakukan pada laga melawan Inter Milan? Dia memperlakukan laga semifinal Liga Champions seperti pertandingan U17 baginya. Jujur, saya bahkan tidak tahu apa yang saya tonton, apa yang telah saya saksikan, tetapi dia bermain seperti orang yang kerasukan pada laga itu. Dan musim ini, dia terlihat lebih baik, terlihat lebih cepat, dan terlihat lebih kuat. Sekarang, saya pikir kita sedang melihat dia mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya. Perkembangannya sudah jelas terlihat, tetapi apakah dia jauh lebih baik musim ini daripada musim-musim sebelumnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak angka-angka ini. Kemampuan driblingnya bahkan semakin baik. Setiap pertandingan, muncul semacam statistik yang menunjukkan dia memecahkan rekor untuk jumlah dribble yang dia selesaikan dan berapa banyak pemain yang dia lewati. Karena hal ini berdasarkan menit per laga, dalam hal gol dan assist jelas meningkat tajam. Dribble yang sukses itu tetap menjadi komponen kunci dalam hal umpan kunci permainannya. Dan tentu saja, tembakannya kurang lebih sama. Tetapi yang Anda lihat dari pengamatan langsung adalah ada kepercayaan diri batin sekarang. Ada pemahaman bahwa dia adalah pemain terbaik di dunia. Tim lawan benar-benar melemparkan 2 atau 3 pemain untuk menjaganya, dan dia masih bisa melewatinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tergantung pada tim lawan, terkadang 1 bahkan 3 pemain pun tidak cukup. Dan bahkan ketika lawan menghentikannya, itu hanya sekitar setengah detik sebelum dia mencoba hal lain. Lihatlah pertandingan Liga Champions melawan klub Brugge. Dia hampir sepenuhnya memimpin serangan. Setiap kali bola sampai kepadanya, Barcelona tiba-tiba terlihat hidup. Dia menerobos lini pertahanan, menggiring bola melewati kerumunan pemain dan membuat pertandingan terlihat mudah. Jika bukan karena lini belakang yang keropos, Barca pasti akan memenangkan pertandingan itu. Itulah yang membedakan Yamal dari setiap pemain muda lainnya. Karena tidak hanya bertalenta, dia juga menunjukkan kemampuannya di setiap pertandingan. Dan bagian terbaiknya adalah, sekarang dia menambahkan gol dan assist ke dalam permainannya, serta memikul tanggung jawab yang lebih besar musim ini seiring perkembangannya. Ada alasan mengapa Rafinha suka bermain dengan Yamal. Itu karena Yamal dapat mengubah jalannya permainan dengan cara yang tidak bisa dilakukan kebanyakan pemain. Dia dapat menarik perhatian para pemain bertahan, dan hanya dengan berada di lapangan saja sudah menciptakan ruang bagi semua orang. Hal itu yang membuka jalur bagi Lewandowski, sekaligus membuka sudut umpan bagi Pedri. Jika Anda pikir saya mengada-ngada, lihat saja gol Pedri di final Copa del Rey musim lalu. Ketika Yamal menyentuh bola, para pemain bertahan panik. Mereka bergegas ke arahnya, meninggalkan formasinya. Dan saat mereka melakukannya, Rafinha muncul di ruang kosong yang mereka tinggalkan. Baik itu di tiang belakang atau di tepi kotak penalti, Rafinha menemukan ruang terbuka itu, dan dia siap untuk menghancurkan gawang. Itulah kombinasi mereka, sang kreator dan sang pencetak gol dalam satu tim. Tetapi untuk benar-benar memahami mengapa duo ini bekerja dengan sangat performa, Anda perlu memahami Rafinha lebih dalam. Di bawah Hansi Flick, Rafinha menjalani salah satu musim paling gila yang pernah kita lihat dari seorang pemain Barcelona. Momen besar pertamanya adalah melawan Real Valladolid. Musim lalu, hat-trick pertamanya, dan dia juga memberikan assist selain 3 gol tersebut. Kemudian, dia menghancurkan Real Madrid. Permainannya saja mampu menembus lini pertahanan yang membuat lawan kewalahan. Dia lebih cepat,
Lebih tajam, lebih kuat dan orang ini membuat Valverde terlihat lambat. Lalu jangan lupakan pertandingan yang mengubah segalanya. Pertandingan yang tidak akan pernah dilupakan penggemar Barcelona. Bayern Munich melawan Barcelona. Ini adalah pertandingan yang dulu membuat setiap penggemar Barcelona seolah mengalami sakit jantung. Persaingan yang terasa berat sebelah dengan cara terburuk. Tapi saat itu, Rafinha mengalahkan seluruh pertahanan Bayern dan menundukkan kepala mereka. Dia mencetak hat-trick dengan ban kapten di lengannya. Memenangkan penghargaan pemain terbaik pertandingan, begitu banyak aura positif pada kala itu. Malam itu, dia berubah dari pemain hebat menjadi salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Kepercayaan diri yang Anda rasakan setiap kali dia melakukan tembakan, bola itu seakan masuk ke gawang. Penampilan gemilang melawan Bayern juga menjadi saksi chemistry Yamal Rafinha oleh semua orang. Sekarang, hal itu juga berlaku sebaliknya, seperti saat melawan Alaves. Rafinha melakukan lari di belakang pertahanan, menarik perhatian beberapa bek dan kemudian mengumpan balik ke Yamal yang berdiri bebas di kotak penalti yang langsung mencetak gol. Rafinha selalu bergerak bahkan sebelum permainan berkembang. Pergerakannya tanpa bola juga sangat bagus, benar-benar yang terbaik di Eropa dan Barca memang membutuhkannya. Dia bergerak ke dalam untuk menyeret para bek bersamanya, melakukan lari diagonal di belakang garis pertahanan, menyelinap ke titik buta bek sayap, dan dia selalu mengatur waktu pergerakannya dengan sempurna. Sangat membantu karena Yamal melihat umpan yang tidak dilihat pemain lain. Rafinha seperti pemecah masalah. Dia tahu persis kemana harus berlari, kapan harus melebar, dan kapan harus memotong ke dalam. Dia selalu siap sedia. Satu menciptakan, satu menyelesaikan. Tapi seperti yang saya katakan, kebalikannya terjadi sepanjang waktu, di mana Rafinha adalah pencipta dan Yamal yang mendapatkan sentuhan terakhir. Bagian lain yang diremehkan tentang keduanya adalah bagaimana kepribadian mereka sangat cocok bersama. Rafinha adalah pemimpin dan mesin emosional. Dia menekan seperti kerasukan. Dia bermain dengan semangat dan intensitas tinggi. Sekarang setelah dia kembali, Barcelona memang terlihat berbeda. Jadi mari kita lihat Barcelona dengan dan tanpa Rafinha. Seperti yang saya katakan sebelumnya, energi dan intensitasnya menular. Rafinha memimpin dengan kerja kerasnya, dan Yamal adalah kreator yang tak kenal takut. Ini adalah keseimbangan yang sempurna, karena Yamal mengurangi tekanan dengan kreativitasnya, sedangkan Rafinha meningkatkan intensitas usahanya. Yang menurut saya paling menarik tentang keduanya adalah bahwa mereka tidak hanya terpaut 10 tahun, tetapi perjalanan mereka untuk mencapai titik ini sangat berbeda. Yamal adalah seorang jenius, pria yang disentuh oleh sang legenda Lionel Messi di bak mandi. Karena itulah, Xavi memberinya debut di Barca pada usia 15 tahun. Kemudian pada usia 16 tahun, dia membantu negaranya memenangkan Euro 2024. Orang-orang hanya asal menggunakan kata generasi, tetapi Yamal sebenarnya adalah talenta generasi. Sementara itu, Rafinha harus benar-benar bekerja keras untuk mencapai titik ini. Dia orang yang tidak dikenal ketika berada di Brazil. Bahkan di Portugal, dia tidak terlalu diperhatikan sampai beberapa tahun terakhirnya di Sporting. Sekarang, para pencari bakat dan pelatih tahu tentang dia saat itu karena Rennes membayar biaya transfer yang besar untuk mendapatkannya. Tetapi baru setelah Rafinha sampai di Liga Premier, popularitasnya meningkat. Di Leeds lah orang-orang akhirnya mulai membicarakannya. Jelas dia terlalu bagus untuk mereka. Karena itulah, Chelsea dan Barca mencoba mendapatkannya sesegera mungkin. Kemudian ketika dia sampai di Barca, tidak ada banyak hype. Banyak yang mempertanyakan perekrutan itu karena Ousmane Dembele masih ada di tim. Dan ketika dia bermain, Rafinha tidak menunjukkan kualitas yang sama seperti yang kita lihat darinya sekarang. Baru pada akhir musim 2024, ketika Xavi pertama kali memulai eksperimen Rafinha dan sayap kiri, kita bisa melihat betapa hebatnya pemain Brasil itu. Itu juga merupakan pandangan pertama kita pada duet dinamis Yamal dan Rafinha. Bagaimana Yamal bisa menciptakan peluang bagi Rafinha untuk menyerang. Begitulah cara Barca mencetak gol melawan PSG di Liga Champions. Sejak saat itu, keduanya semakin baik dan lebih baik. Terlepas dari jalan mereka yang berbeda hingga saat ini, cukup jelas bahwa keduanya benar-benar saling membutuhkan. Rafinha memperlakukan Yamal seperti adik laki-lakinya. Dia melindunginya dan memotivasinya. Dan Yamal mendorong Rafinha setiap hari. Karena ketika seorang pemain muda fenomenal bermain seperti superstar, Anda tidak bisa bersantai sedetik pun. Ini adalah perpaduan antara pemain muda dan pengalaman. Atau juga pencipta peluang ditambah penghancur pertahanan. Itulah duetnya dan inilah rumusnya. Itulah kenapa Barca terlihat sangat berbahaya ketika keduanya bermain. Sebagian besar tim sangat membutuhkan setidaknya satu pemain sayap bintang. Sementara itu, Barcelona memiliki dua. Dan bukan sembarang dua, mereka memiliki pasangan yang gaya permainannya benar-benar saling melengkapi. Barca memiliki banyak masalah yang perlu dikhawatirkan. Lini belakang mereka, kondisi keuangan, kedalaman skuad dan pemain yang menua. Tetapi ketika Rafinha dan Yamal dalam kondisi sehat, posisi pemain sayap bukanlah salah satu masalah. Bahkan itu adalah satu-satunya koneksi dalam skuad yang dapat sepenuhnya diselesaikan dalam 3-5 tahun ke depan.
Potensi peningkatannya sangat besar, dan menurut saya, tim ini hanya perlu mencari penyerang yang tepat untuk menggantikan Robert Lewandowski. Tetapi selama Rafinha dan Yamal bermain bersama, tidak masalah siapa penyerangnya, dan itu dibuktikan dengan fakta bahwa Ferran Torres telah berhasil sebagai penyerang tengah di antara keduanya. Sekali lagi, selama Rafinha dan Yamal bermain bersama, lini serang mereka adalah salah satu yang paling berbahaya di Eropa. Sekarang Flick mendapatkan banyak apresiasi karena berhasil memaksimalkan potensi kedua pemain ini. Itulah sekilas ulasan tentang kombinasi Rafinha dan Yamal di tim Barcelona ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang kedua pemain ini? Silahkan titik pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.